Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan pada hari ini diambil dari Mazmur pasal yang ke-29. Judul renungan kita pada hari ini adalah Tuhan di atas bencana. Mari kita baca sama-sama artikelnya. Kedahsyatan bencana akrab kita alami. Yang terakhir adalah pandemi COVID-19 yang juga melanda seluruh dunia bagaikan sapuan air bah. Banyak yang menderita, hampir semua sisi kehidupan terdampak. Beberapa anggota keluarga kita mungkin tertular virus ini. Bahkan ada pula yang sampai meninggal. Meskipun suara optimis terdengar di tengah usaha pengembangan percobaan vaksin saat tulisan ini dibuat, kerusakan yang terjadi sulit diperbaiki dalam waktu singkat. Namun serbuan air bah yang menyeramkan justru membuat Daud memuji kekuatan, kemuliaan, dan kekudusan Tuhan. Bencana tidak menghalangi Daud menghayati kehadiran Tuhan yang berdaulat. Suara Tuhan menggelegar baik di dalam air bah, angin badai yang mematahkan pohon aras di Libanon, gempa yang menguncangkan gunung dan padang gurun, maupun petir yang menyambar. Dialah yang memerintah alam semesta sebagai Raja. Tuhan wajib kita sembah dan hormati. Tentu tidak mudah mengenyahkan memori traumatis, apalagi yang pernah kita alami secara langsung. Rasa was-was bisa muncul sekonyong-konyong tak kalah mendengar, membaca, atau menyaksikan isyarat buruk. Penderitaan yang satu acap bertumbang tindih dengan penderitaan lainnya. Di tengah ketidakberdayaan, hendaknya kita terus mengecamkan bahwa Tuhan adalah Allah yang penuh rahmat. Mari kita panjatkan permohonan sebagaimana doa Daud. Kiranya Tuhan mengaruniakan kekuatan, mohon Tuhan memberkati kita dengan damai dan sejahtera. Kekuatan Tuhan menghadirkan bencana. Namun, bagi orang percaya, kedahsyatan Tuhan sekaligus menghadirkan penghiburan dan berkat. Oke, kita akan membaca renungannya. Mazmur 29, Mazmur Daud, kepada Tuhan hai penghuni sorgawi. Kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia menguntur, Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras di Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu, dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api, suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung, bahkan hutan digundulinya dan di dalam baitnya setiap orang berseru hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah, Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Nah, ini slide yang pertama judulnya Reason to Live, gitu ya. Alasan untuk hidup. Jadi Mazmur Daud ini ditujukan kepada Tuhan. Karena di sini dikatakan kepada Tuhan. Kepada Tuhan sajalah. Kepada Tuhan ini muncul 2 kali di dalam satu ayat. Berarti kalau muncul 2 kali dalam satu ayat, itu sangat penting. Ya. Jadi Daud mengakui kemuliaan Tuhan dan kekuatannya. Karena dikatakan di sini, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Jadi tidak ada kemuliaan yang pantas diberikan. Tidak ada kekuatan yang kepadanya kita bersandar. Kecuali kepada Tuhan saja. Nah, ketika kita hidup, kita menujukan hidup kita kepada siapa? Daud memilih menujukan hidupnya itu kepada Tuhan. Tetapi kita menujukan hidup kita itu kepada siapa? Nah, ini ayat pertama sudah membuat kita itu merenungkan sebenarnya kita mendedikasikan hidup kita itu kepada apa atau kepada siapa. Karena jawaban ini kadang membuat kita itu, kan ini reason to live ya, alasan untuk hidup ya. Jadi apa yang membuat kita
itu tetap bersemangat dalam menjalani kehidupan ini? Apakah yang tetap kita membuat semangat itu melayani Tuhan? Atau membaca firman Tuhan, melihat bagaimana cara Tuhan bekerja di dalam kehidupan ini? Apakah itu yang membuat kita semangat dalam menjalani kehidupan ini? Atau yang membuat kita semangat dalam menjalani kehidupan ini adalah ketika kita datang ke tempat kerja, atau ke dalam keluarga, atau kemanapun lah. Orang menyanjung kita. Kita rindu adanya suatu pengakuan dari orang lain. Supaya kita tuh disanjung, supaya kita tuh terkenal, supaya kita tuh eksistensinya itu dihargai. Bahkan mungkin kita pengen orang-orang itu tertarik sama diri kita. Mungkin jauh melebihi orang-orang tertarik kepada Tuhan. Saudara, kalau itu yang terjadi, cepat-cepatlah kita untuk mengaku keberdosaan kita. Karena yang menjadi fokus kehidupan kita itu bukan Tuhan, tetapi adalah diri kita sendiri. Maka alasan kita untuk hidup itu harus kita ubah. Dari menonjolkan diri sendiri, menjadi mengutamakan Tuhan di dalam segala sesuatu. Oke? Nah ini ya, istilah beri kemuliaan. Kan sering ya di lagu ya, misalkan, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Jadi seringkali istilah ku beri kemuliaan ini ada, gitu ya. Nah, artinya beri kemuliaan itu apa sih? Karena kesannya bagi orang yang tidak mengerti istilah ini, apakah Tuhan itu tidak mempunyai kemuliaan? Sehingga kita perlu memberi dia kemuliaan. Jadi konsep memberinya ini agak berbeda ya. Karena kita seringkali secara dunia itu konsep memberi itu gini loh. Kita memberi uang kepada orang lain. Memberi bantuan kepada orang lain. Nah, kita memberi objek tertentu pada orang lain karena orang lain tersebut tidak punya objek itu. Misalkan kita memberi uang kepada orang lain, mungkin orang lain itu membutuhkan uang itu. Karena apa? Di dalam dirinya sendiri, orang itu tidak memiliki uang. Nah, kalau objek itu dikenakan kepada hal yang berhubungan dengan materi, benar cara berpikir seperti itu. Tapi kalau dikenakan pada sesuatu yang imaterial, seperti kayak kehormatan, kemuliaan, itu kurang tepat. Karena gini ya, ilustrasinya gini. Kita tuh memberi hormat kepada sang raja. Misalkan ada raja atau presiden lewat gitu ya. Kita akan menggunakan istilah gini. Kita beri hormat kepada sang raja. Kita beri hormat kepada presiden. Pertanyaannya gini. Sebelum kita memberi hormat kepada sang raja, memangnya raja tidak punya kehormatan tak? Sehingga kita perlu memberi hormat. Bukan kan? Artinya tidak seperti itu kan? Justru karena raja itu penuh dengan kemuliaan, penuh dengan kehormatan, maka kita memberi hormat, memberi kemuliaan. Jadi bukankah kita memberi seorang kehormatan karena memang orang tersebut di dalam dirinya sendiri memang pantas dihormati. Nangkap ya? Justru kalau dikenakan istilah memberi kemuliaan, memberi kehormatan, itu bukan karena objek yang kita tuju itu tidak memiliki kehormatan, tidak memiliki kemuliaan. Justru pada dirinya sendiri itu sudah memiliki. Maka kita memberikan penghormatan, memberikan kemuliaan itu sebagai penghargaan. Oke, semoga istilah ini jelas ya. Dan tidak disalah mengertikan. Oke, sekarang kita bicara tentang kedaulatan Tuhan di atas segala situasi. Di sini dikatakan suara Tuhan di atas air. Allah yang mulia mengguntur. Tuhan di atas air yang besar. Ayat 3 ini menunjukkan bahwa Tuhan itu memang berkuasa atas alam. Tuh, kenapa kok ini penting? Karena gini ya. Pada waktu zaman dulu kalau kita belajar mitologi itu mereka itu percaya bahwa dewa itu hanya berkuasa pada area-area tertentu.
Contoh misalkan ya Poseidon, itu mitologi Yunani. Ya dewa laut, menguasainya itu di laut. Mungkin kalau di udara atau di darat, kayak angkatan aja ya. Ada wilayahnya sendiri-sendiri ya. Itu beda. Maksudnya kuasanya itu tidak sebesar ketika dia berada di laut. Jadi setiap dewa tuh punya teritori kekuasaannya sendiri-sendiri. Nah, Tuhan ini di atas segalanya. Air mengguntur, nanti di ayat-ayat belakangan kita menggetarkan daripada padang gurun Kadesi dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa Tuhan itu berkuasa atas segala sesuatu. Allah kita itu adalah Allah yang global, bukan yang lokal. Jadi secara implisit ayat ketiga ini menentang adanya politeisme. Poli banyak, teis itu Tuhan, isme itu ajaran. Jadi atau ajaran atau paham yang menganut banyak Tuhan, itu politeisme. Jadi ayat 3 ini menolak hal itu. Karena kalau percaya politeisme, berarti percaya adanya dewa lokal yang kecil-kecil itu. Dewa lokal, teritorial atau apapun lah sebutannya. Tetapi tidak percaya pada satu Allah, the one ultimate supreme being. Itu yang menguasai semuanya, itu tidak percaya. Oke, mari kita lanjutkan. Ayat kelima. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Lihat, saya tidak tahu ya pohon aras itu kekuatannya seperti apa, tapi saya cari informasi modelnya seperti yang digambar di kanan itu ya. Nah, apakah pohon aras Libanon itu mungkin hasil kayunya itu sangat baik dan kuat, sehingga untuk menumbangkannya itu butuh effort yang luar biasa. Nah, kalau itu terjadi dan kalau itu benar tafsirannya, maka Tuhan itu bisa mematahkan segala sesuatu yang sulit gitu loh. Jadi antara implisitnya itu ngomong gini, kekuatan dunia tidak ada yang dapat mengalahkan daripada kekuatan Yehova. Itu. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu dan gunung Sirion seperti anak banteng. Apakah ini menunjukkan bahwa gunung Libanon yang gunung seharusnya kan ya diem lah ya. Gunung Sirion ya diem, gunung apapun lah harusnya diem. Nah ini digambarkan melompat-lompat seperti anak lembu. Bukankah itu suatu yang tidak mungkin? Atau kata melompat-lompat seperti anak lembu, seperti anak banteng itu menunjukkan bahwa gempa bumi mungkin. Nah, tapi di atas segalanya itu Yahweh membuat hal yang tidak mungkin itu jadi mungkin. Karena ada dua pengertiannya. Kalau diartikan bahwa gunung Libanon ini melompat-lompat itu gempa bumi, maka yang terjadi adalah Tuhan ada dalam setiap segala sesuatu termasuk di dalam gempa. Itu Tuhan berdaulat atas seluruhnya. Tapi kalau mau diartikan dengan arti yang kedua, yaitu bahwa gunung seharusnya itu kan diam, tidak melompat-lompat. Jadi yang seharusnya biasanya itu X, Tuhan membuat situasinya itu non-X, beda luar biasa. Nah, kalau tafsirannya kedua ini kita terima, maka dapat diambil kesimpulan, Yahweh itu membuat suatu hal yang biasa, menjadi hal yang tidak biasa, yang luar biasa bahkan. Membuat hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itu maksud saya. Nah ayat ke-7, suara Tuhan menyemburkan nyala api. Nah, kelihatannya kalau tuh suara Tuhan menyemburkan nyala api, dihubungkan dengan ayat 6, mungkin lebih mengarah tafsirannya ke ayat yang pertama, ke versi yang pertama. Yaitu di mana ada gempa bumi, gunung meletus, biasanya kan seperti itu ya gabungannya, dan mengeluarkan magma atau lava. Sehingga dikatakan ini suara Tuhan menyemburkan nyala api. Nah, tetapi menyemburkan ini kata kerja yang aktif. Jadi maksudnya gini, Tuhan yang kita percaya itu adalah Tuhan yang benar-benar aktif menjaga daripada setiap kehidupan kita. Dia bukanlah Allah yang diam saja. Dia bukanlah Allah yang pasif. Kenapa kok ini penting? Karena ada aliran yang namanya deisme. Itu mengajarkan bahwa mereka percaya Tuhan itu menciptakan langit dan bumi. Mereka bahkan percaya Tuhan itu menciptakan manusia. Tetapi cara kerja Tuhan itu tidak intervensi ke dalam setiap kehidupan manusia. Tetapi cara kerja Tuhan itu adalah seperti tukang jam.
Jadi begitu cara membuat jam, ada mekaniknya, jalan sendiri, terus jamnya ditinggal. Nah, paham-paham seperti ini adalah orang penganut deisme. Mungkin orang-orang seperti ini tidak sadar bahwa dirinya itu adalah penganut deisme. Bahkan mungkin tidak pernah dengar kata deisme. Tetapi perilakunya mencerminkan dia itu deisme. Jadi kalau ditanya percaya Tuhan, percaya enggak? Oh percaya. Percaya Tuhan menjaga sesuatu, oh percaya. Tetapi dia ignore, tidak menganggap itu sesuatu yang penting. Karena kehidupan manusia itu kayak aneh dewi-dewi itu, sendiri-sendiri. Tuhan ya Tuhan, urusannya manusia-manusia. Kalau itu yang terjadi berarti Anda tidak mengakui imanensi daripada Tuhan. Imanensi itu adalah kebesertaan Tuhan di dalam setiap kehidupan Anda. Nyatanya dia selalu beserta dengan Anda. Dia namanya adalah Allah yang Immanuel. Dia selalu membimbing Anda dan dia akan menjaga Anda senantiasa. Nah, ayat 8 dikatakan suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Nah ini saya mencium adanya keagungan dalam kehadiran Tuhan. Sehingga hal tersebut dapat membuat gemetar atau kehadiran Tuhan membuat perbedaan. Di tengah padang gurun itu sifatnya kan stagnan. Gitu doang gitu ya. Stagnan, tidak ada perubahan. Tetapi dalam kondisi yang stagnan, nggak ada perubahan, Tuhan bisa loh membuat padang gurun itu gemetar. Padang gurun Kades itu gemetar. Karena apa? Karena kehadirannya itu membuat sesuatunya itu berbeda. Jadi make something difference. If we allow God interfere in our life. Jadi sesuatu hal yang besar dan yang berbeda akan terjadi. Kalau kita mengizinkan Tuhan itu bekerja di dalam hidup kita. Suara Tuhan itu membuat rusa betina beranak. Bahkan hutan digundulinya, di dalam baitnya setiap orang berseru hormat. Nah ini secara implisitnya, ini mengatakannya gini ya. Tuhan itu berkuasa kepada hal yang kecil-kecil. Seperti rusa betina beranak itu hal yang biasa. Tapi juga berkuasa terhadap hal yang berskala lebih besar. Suatu hutan digunduli itu bukan suatu peristiwa yang biasa. Dan tidak terjadi setiap saat. Bukan suatu hal yang rutin. Tapi itu pun Tuhan juga hadir dan ada di sana. Jadi terhadap kedua hal tersebut, maka Allah pantas mendapatkan penghormatan. Baik terhadap hal-hal yang bersifat kecil, skala kecil, maupun hal yang bersifat skala besar. Ayat yang 10, Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai raja untuk selama-lamanya. Air bah adalah bencana alam akibat keberdosaan manusia di zaman Nuh. Tuhan itu berkuasa atas bencana yang terjadi. Termasuk Tuhan berkuasa atas derita pandemi COVID-19 ini. Ada banyak yang berubah ketika COVID-19 ini menyerbu dunia. Dunia hotel, pariwisata, ada webinar, seminar fisik itu dirubah menjadi webinar, seminar ini. Ibadah fisik dirubah jadi ibadah online. Aktivitas gowes jadi meningkat tajam karena orang tidak lagi bisa nge-gym atau ketakutan untuk nge-gym karena kan alat-alat yang dipakai bisa jadi bekasnya orang lain, keringatnya orang lain. Kemudian itu menjadi tidak safe sehingga yang safe tetap olahraga sendiri-sendiri, alatnya sendiri-sendiri adalah gowes, naik sepeda. Dan ketika terjadi webinar naik, seminar naik, semua ibadah dilakukan dengan online, maka pemakaian kuota internet pasti naik. Karena semua main online. Jadi Tuhan itu memang punya rencana. Kadang-kadang kita tidak paham rencana itu dia itu apa. Karena firman Tuhan pernah berkata setingginya, begitu besarnya tingginya rencanamu ya Tuhan. Sungguh berbeda rencanamu dengan rancangan daripada manusia. Manusia bisa hanya melihat apa yang di depan mata. Tapi Tuhan bisa melihat hati yang terdalam. Tuhan bisa melihat jauh ke depan. Lebih daripada yang bisa manusia prediksi sebelumnya. Dan kalau kita memiliki iman kepada Tuhan, sekalipun mata kita memandang sekarang adalah kondisi yang buruk, tetapi percayalah, Tuhan itu bisa membuat hal yang indah dari hal yang buruk yang sekarang kita lihat. Saudara, saya punya ilustrasi cerita ya. Ketika ada seorang anak kecil yang datang kepada ibunya. Dan ibunya ini melakukan pekerjaan yang merajut.
Dan anak ini tingginya kan namanya masih kecil ya. Tingginya itu masih pendek lah. Dan ibunya ini kalau merajut kan duduk. Yang dia lihat adalah bagian bawah daripada rajutan. Ketika dia melihat bagian bawah daripada rajutan, dia berbingung. Dan ngomong, kenapa ya? Kok mama ini melakukan sesuatu yang awful, yang jelek, yang mengerikan. Bagi dia itu tidak indah, sama sekali tidak indah. Tapi seketika anak itu dewasa, anak itu tambah tinggi. Anak itu bisa melihat pekerjaan tangan mamanya itu sudah dari atas. Dan ketika dia melihat dari atas, dia melihat rajutan mamanya yang sangat indah sekali. Dari ilustrasi sini kita lihat ya, kalau kita memandang kehidupan itu dari bawah, dari sudut pandang manusia saja, maka yang terjadi adalah kita tidak mampu melihat rajutan tangan Tuhan yang indah. Tetapi kalau kita belajar melihat setiap situasi ini dalam kondisi kacamata Tuhan, kacamata spiritual, maka kita bisa melihat keindahan rajutan Tuhan. Seperti sang anak tadi ketika tambah besar, bisa melihat keindahan dari rajutan sang ibu. Itu jauh lebih indah daripada yang kalau kita lihat dari sisi yang bawah. Saudara mengerti maksud daripada ilustrasi ini? Mungkin Tuhan kita tidak pahami cara kerjanya. Saat ini mungkin kita sedang lihat dari bawah. Tetapi ada saatnya kita mohon, Tuhan berikan aku kedewasaan rohani. Sehingga ketika aku bertumbuh dalam kedewasaan rohani, aku bisa melihat pekerjaan tanganmu sama seperti engkau melihat pekerjaanmu. Ya, seperti ini penutup. Tuhan kiranya memberikan kekuatan pada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Nah, kalau kita bisa melihat pekerjaan Tuhan dari atas, kita bisa lihat, oh ternyata Tuhan itu memberkati. Mengetahui fakta bahwa Tuhan berdaulat. Dan menghadapi kenyataan ketika kita merasa Tuhan tidak berdaulat. Adalah pergumulan yang kita alami dalam kehidupan ini. Saya ulangi sekali lagi ya. Mengetahui fakta Tuhan itu berdaulat. Kita percaya Tuhan itu berdaulat. Yes, amin. Tapi on the other side, sisi yang lain, kita menghadapi kenyataan. Ketika kita merasa Tuhan itu tidak berdaulat. Sama seperti tadi. Kita percaya mama itu baik. Mama itu merajut pekerjaan yang indah. Tetapi ada saatnya kita tuh cuma bisa melihat dari bawah. Pekerjaan mama itu kita nilai ini jelek. Ya seperti itu ya. Jadi pergumulan yang terjadi adalah bagaimana cara kita memandang pekerjaan Tuhan. Itu seperti Tuhan memandang. Jalan tengahnya adalah beriman kepadanya. Cari tahu apa yang sebenarnya Tuhan mau berbuat melalui pandemi-pandemi yang seperti ini. Tuhan Yesus memberkati.